Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang perangkat output. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perangkat input. Di minggu sebelumnya lagi kita juga sudah membahas beberapa komponen-komponen dalam PC ataupun laptop, ada motherboard, prosesor, dan sebagainya. Pada pertemuan ini kita akan masuk pada materi perangkat output. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu ketepatan dalam menyebutkan dan menjelaskan beberapa teknologi output terkini. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan berbagai perangkat output komputer yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, menyebutkan berbagai jenis teknologi terbaru dari perangkat output. Rencana pembelajaran ini yang dulu sebelumnya pernah saya sampaikan ya, sudah direncanakan mulai pertemuan 1 sampai 16 nantinya. Referensi utama masih tetap dari bukunya Prof. Edi dan Jerry B. Shelley. Outline pada pertemuan kali ini atau catatan pentingnya yaitu ada perangkat tampilan atau perangkat untuk output jenis tampilan, berikutnya printer, speaker, headphone, earbud, berbagai perangkat output lainnya. Jadi beberapa komponen ini sudah mungkin setiap hari ya kita bersentuhan, kita menggunakan, dan pasti itu sudah tidak asing lagi. Output dalam pemrosesan data pada komputer, output adalah data yang diproses menjadi bentuk yang bermanfaat atau informasi. Pengguna dapat melihat hasil output melalui layar, hasil cetak, jika berupa audio atau video dapat didengar melalui speaker, headphone, atau earbud. Output yang dihasilkan oleh komputer adalah berupa teks, grafik, audio, maupun video. Ini contoh dari output. Namun dalam perkembangan teknologi mungkin ada beberapa kemajuan atau mungkin bidang ilmu lain yang outputnya itu tidak hanya berupa teks, grafik, audio, ataupun video. Mungkin dalam prakteknya ada beberapa komputer yang digunakan untuk misalkan untuk mesin atau untuk produksi. Ketika sudah dilakukan proses input, maka outputnya itu bisa berupa gerakan mesin atau mungkin gerakan dari sebuah robot dan sebagainya. Itu dalam perkembangannya juga menjadi output dari komputer. Jadi saya pernah melihat sendiri ya, ada mesin pemotong besi, itu semuanya diprogram dari komputer. Ketika sudah dimasukkan desain yang dipotong, maka secara otomatis ketika itu sudah dijalankan, maka mesin di bagian pemotongan akan bergerak sesuai desain yang diharapkan. Itu mungkin salah satu bentuk output yang dihasilkan dari komputer. Namun dalam komputer secara umum, dalam sehari-hari, output yang biasa digunakan adalah monitor, printer, speaker, ada headset atau headphone atau earbud, itu ya contoh yang digunakan dalam sehari-hari. Output device adalah komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi ke pengguna. Secara umum, output device meliputi display device, printer, speaker, headphone, earbud, proyektor, dan papan interaktif. Ini contoh dari output yang secara umum ya. Berikutnya perangkat tampilan atau display device adalah perangkat output yang menyampaikan informasi teks, grafik, dan video secara visual. Monitor merupakan display device utama yang dikemas secara terpisah
Monitor memungkinkan pengguna untuk mengatur kejerahan, warna, posisi, dan ukuran citra. Jadi ini monitor atau layar komputer itu yang sudah hampir setiap hari ya kita bersentuhan, kita menggunakan. Dalam perkembangannya, display itu sekarang sudah memiliki perkembangan yang cukup cepat ya. Jadi perangkat TV yang ada di komputer itu bisa juga menjadi perangkat monitor bagi sebuah PC. Sebuah TV di rumah itu bisa menjadi PC itu sendiri. Jadi di rumah itu sekarang sudah perkembangannya seperti itu ya. Jadi ada smart TV itu dia di dalamnya selain digunakan untuk menangkap sinyal digital untuk menampilkan saluran TV dan sebagainya, juga di situ ada operating sistemnya. Biasanya menggunakan Android dan itu sudah bisa digunakan layaknya sebuah PC. Ada bisa dikoneksikan dengan misalkan mouse, keyboard, dan sebagainya. Jadi perkembangannya sudah sangat cepat ya. Dari bentuk monitor itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada LCD, Liquid Crystal Display, atau LCD monitor. LCD monitor adalah monitor desktop yang menggunakan layar liquid kristal untuk menghasilkan gambar. LCD monitor tersedia dalam ukuran 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30 inch. Ini beberapa ukuran dalam LCD monitor. Namun dalam perkembangannya sekarang juga sudah ada mulai dari 40, 42 sampai 50 in juga sudah tersedia banyak di toko-toko di dekat rumah kita atau di dalam kota ya. Jadi kalau kita beli 50 in itu tidak perlu sampai ke luar kota. Di dalam kota pun sudah banyak yang menyediakan. LCD screen banyak diterapkan pada mobile komputer dan mobile device. Notebook komputer screen saat ini banyak menerapkan touchscreen. Jadi touchscreen itu layar sentuh yang sudah banyak diterapkan di beberapa laptop yang ada yang dijual di sekarang ini. Ini sudah tidak asing lagi ya, karena sudah kita setiap hari bersinggungan dengan namanya monitor, baik nanti berupa LCD maupun ada juga yang berupa LED. Ini ada Cathode Ray Tube atau monitor CRT ya. CRT itu monitor zaman dulu. Monitor CRT adalah monitor desktop yang berisi tabung sinar katoda. Monitor CRT menghasilkan sejumlah radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah medan magnet yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi ini zaman dulu, mungkin Anda masih 1-2 mahasiswa masih mengalami ini ya. Ini generasi yang cukup lama. Ini mungkin di toko komputer ya, toko komputer baru itu mungkin sudah tidak ada ya. Tidak ada yang dijual. Tapi zaman saya, namanya komputer itu ya seperti ini layarnya. LCD yang tipis itu masih 1-2 yang menggunakan. Ini ya, ini sudah tidak, sudah mungkin kalau ada ini jadi barang antik ya. Berikutnya printer. Printer adalah perangkat output yang menghasilkan teks dan grafis dalam media fisik seperti kertas. Banyak variasi printer yang dikembangkan dalam hal kecepatan, kemampuan, dan metode pencetakan. Saat ini printer dengan teknologi wireless memudahkan pengguna dalam mencetak dari notebook atau dari smartphone. Jadi printer itu juga alat yang tidak asing lagi. Saya semuanya sudah pernah mengerti printer. Ini ya, ini ada jenis printer. Printer itu secara umum itu ada 3 jenis ya. Ini ada beberapa jenis, tapi yang paling dari
teknik mencetak itu ada 3 jenis. Yang pertama menggunakan tinta yang seperti kita gunakan pada umumnya. Berikutnya ada menggunakan pita. Menggunakan pita itu dia akan mengeluarkan suara yang cukup agak keras ya, krek 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 dan sebagainya. Itu menggunakan pita. Itu biasanya dipakai di beberapa toko atau kantor yang memerlukan pencetakan secara rangkap atau tembus gitu ya. Itu menggunakan pita. Ada lagi yang menggunakan namanya seperti fotokopi itu ya. Itu juga sudah mulai digunakan, namanya printer laser. Itu memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kecepatan ngeprintnya itu seperti kalau kita melakukan printer atau mencetak di fotokopi, jadi sangat cepat sekali. Tentu semuanya memiliki fungsi yang untuk keperluan yang berbeda-beda, untuk penggunaan yang berbeda, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini ya, ini kabel printer yang biasa digunakan, ada yang menggunakan WiFi, ada yang macam-macam ini, ada dari smartphone, ada dari kamera, dan sebagainya. Tipe printer, inkjet, ada photo printer, laser printer, multifunction peripheral, mobile printer, large format printer. Jadi ada ini yang printer tinta, foto printer, jadi ada mesin print yang khusus untuk foto, untuk percetakan atau biasanya untuk percetakan digital itu menggunakan large format printer. Ada juga mobile printer. Mobile printer ini printer kecil, biasanya menggunakan koneksi Bluetooth atau WiFi yang bisa dikoneksikan dari HP atau smartphone yang bisa dibawa kemana-mana. Ini keperluannya biasanya untuk para salesman atau orang yang menjual produk, nanti akan langsung bisa mencetak notanya. Itu contoh dari mobile printer. Inkjet ini ya, jenis printer yang bentuk karakter grafis dengan menyemprotkan tetesan kecil cairan tinta ke kertas. Jenis tinta yang digunakan yaitu tinta hitam, putih, dan tinta warna. Ini ya, ini yang biasa printer kita gunakan. Berikutnya ada foto printer. Nah, ini sebenarnya hampir sama, cuma ini kualitas fotonya yang lebih bagus. Foto printer banyak menggunakan teknologi inkjet, dapat disambungkan langsung dengan komputer melalui port USB. Ini kualitasnya yang hampir sama. Ini yang laser jet, jenis printer dengan kualitas dan kecepatan tinggi. Printer laser memiliki kualitas resolusi antara 1200 sampai 2400 dpi per inch. Printer laser banyak digunakan pada pengguna rumahan. Printer laser mencetak lebih cepat dibanding inkjet. Jadi yang membedakan printer laser itu sebenarnya dari teknologi mencetaknya. Jadi bukan tinta yang digunakan, tapi semacam serbuk ya. Serbuk yang dia akan dipanaskan dan melekat pada kertas yang digunakan. Jadi itu perbedaannya. Ada juga multifunction peripheral. Ini printer pada umumnya yang sekarang ini. Multifunction peripheral biasanya disebut dengan all-in-one device. Perangkat yang menyediakan printer, scanner, mesin fotokopi dalam satu perangkat. Ini yang sekarang paling banyak digunakan. Ada mobile printer, jenis printer dengan karakteristik kecil, ringan, menggunakan baterai, ukurannya kecil. Printer dapat dimasukkan dalam tas, ukuran tas laptop. Mobile printer menggunakan teknologi inkjet. Jadi ini contoh mobile printer, namun ada juga yang lebih kecil ya, sebesar smartphone itu juga ada. Large format printer, nah ini yang biasa digunakan untuk digital printing ya. Jenis printer yang digunakan untuk mencetak dengan skala besar. Printer cocok digunakan untuk mencetak poster, baliho, dan foto berukuran besar. Ini yang biasa digunakan untuk digital printing. Berikutnya ada perangkat output lain, ada speaker, headphone, earbud, dan sebagainya. Ini yang saya rasa semua sudah menggunakan ya. Sudah proyektor ini juga tidak asing lagi. Nah ini coba nanti ini akan saya jadikan pertanyaan di forum, silahkan nanti dijawab
tidak harus benar ya, sesuai dengan pemahaman Anda dan versi Anda. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri sekian. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.